banyak berpartisipasi niko. Jadi tiang termotivasi, nah terketuk juga di tiang sampai sejauh ini ya, apresiasi orang di dunia terhadap alat musik yang kita geluti juga membuat mereka biar penasaran apa nih. Nah, jadi nih kebanyakan dari mereka yang tiang kasih niko mereka datang, Pak Man kini apa nih Ajin yang main ini kengken. Nah, Niki yang tiang cari sebenarnya. Satu tarikan dari tangan itu, nada pun ada di pikiran Niki, dan pengolahan nada dengan resonator kerongkongan. Nah, tiga Niki harus nyingkrun benar-benar. Genggong kesenian klasik yang keberadaannya amat langka di Bali. Genggong diperkirakan sudah ada sejak abad ke-19 di Pulau Dewata. Kesenian ini masih ditemukan di sejumlah daerah. Di Kabupaten Gianyar, genggong masih lestari di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati. Adalah pelaku seni Inyoman Swide, pendiri Sanggar Tabo Genggong Kutus, Batuan yang berupaya agar genggong tetap lestari dari zaman ke zaman. Lewat sanggar yang didirikan, ia mendorong generasi muda untuk bisa memainkan genggong sekaligus bisa membuat instrumennya. Pemirsa, seperti apa upaya Swide mengakrabkan genggong kepada generasi muda? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Lahir di lingkungan keluarga seniman, Inyoman Swide sejak kecil sudah mengakrabi seni. Kerawitan adalah kesenian yang digemari. Selain gamelan, Swide amat tertarik dengan genggong yang instrumennya terbuat dari pelepah pohon enau atau popok. Tak hanya piawai memainkannya, Swide juga mahir membuat instrumen genggong dengan belajar dari para seniornya di Batuan. Keahlian memainkan dan membuat instrumen klasik itu menjadikan Swide makin dikenal. Bahkan ia sempat diberi kepercayaan oleh sahabatnya untuk mengisi program pembelajaran genggong bagi mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Singapura. Keseriusan para mahasiswa luar negeri mempelajari kesenian Bali tersebut memacunya untuk mendorong anak-anak Bali mau belajar genggong. Ia kemudian menularkan kemampuannya itu kepada generasi muda lewat Sanggar Tabo Genggong Kutus. Melalui sanggar ini, Swide berupaya ikut melestarikan genggong Batuan. Berkat kemampuan bermain gamelan, lulusan sekolah pariwisata ini kerap terlibat dalam hajatan seni, baik di tingkat lokal maupun internasional. Terlebih ketika masih bergabung dengan pemusik pahlawan, Swide sering diajak manggung di sejumlah negara. Genggong juga dari Nike 2006 kebetulan tiang wenten undangan dari Joost Festival yang diselenggarakan di Amsterdam di Belanda. Jadi tiang kesana berpartisipasi untuk main di festival Nike dengan beberapa teman tiang yang ada di Batuan, dan tiang dibantu juga memainkan beberapa alat yang ada di belakang gamelan gonggongan Nike dari penabuh yang wenten di Amsterdam. Nike penabuh buli-buli Nike juga teman tiang dulu yang mengajar ke sana, Patut Rudito. Dari saking banyaknya tiang ketemu seniman-seniman alat musik arpa mulut niki yang ada di beberapa negara yang ada di dunia niki, banyak berpartisipasi niki. Jadi tiang termotivasi, nah terketuk juga di tiang sampai sejauh ini ya, apresiasi orang di dunia terhadap alat musik yang kita geluti juga, yaitu genggong, alat musik arpa mulut yang disebut juga di negara lain dengan penyebutan Joost, dan nama yang berbeda dengan materi yang berbeda. Kalau di sana mungkin ada di beberapa negara ada yang terbuat dari kuningan, dari besi, dari bambu. Kalau tiang di Bali materialnya dari pupuk, niko papah, pohon jakun. Nah setelah niko tiang balik termotivasi untuk belajar membuat instrumennya. Niki dari senior tiang juga pemain genggong masih saudara tiang, yaitu almarhum Bapak Made Meji. Banyak tiang belajar dari beliau untuk membuat instrumennya. Karena perkembangan dari tahun 2000 setelah bom, tiang juga punya terselip dalam pikiran tiang. Karena debit pementasan kita sudah sangat jarang sekali.
bagaimana kelangsungan genggong niko di Batuan. Karena anak-anak zaman sekarang mereka nggak akan punya pengalaman seperti Tiang berproses di Dumun dari tahun 80-an. Setelah bisa membuat instrumennya, Tiang merangsang ketertarikan mereka. Ajak-ajakan Tiang memang anak-anak di sekitar ini, terutama keponakan Tiang juga kebetulan masih demen, masih megamel. Tapi sebelum Tiang memberi mereka cuma-cuma instrumen niko, siapapun yang datang, pemekas ring Banjar iki, ring beberapa Banjar, entah anak-anak ring Banjar Lodan, ada yang lagi ngide memang bang Tiang mereka, karena Tiang merangsang ketertarikan mereka, membuat mereka biar penasaran apa nih. Nah, jadi nih kebanyakan dari mereka yang Tiang kasih niko mereka datang, Pak Man kini apa nih Ajin yang main ini kengken. Nah, Diki yang Tiang cari sebenarnya di tahun sebelum 2014. Tiang memang sering dipanggil oleh kerabat Tiang, teman Tiang yang ada di Ubud, karena Raga Nike punya program setiap tahun mendatangkan mahasiswa dari salah satu universitas yang ada di Singapura, khususnya mereka belajar musik namanya. Dan mereka datang ke Bali untuk mengenal apa itu gamelan. Yang namanya gamelan, teorinya Nike wenten gong kebiar yang mau diajarkan kepada mereka, terus jegog, belganjur, suling, dan genggong, dan gamelan Jawa, dan tari Bali. Nah, kebetulan teman Tiang Niki memberikan Tiang kesempatan untuk ikut mengajar dari mahasiswa Niki yang datang ke Bali Niki. Mereka, Tiang diberikan kesempatan ngajin genggong, dan materi-materi yang lain, teman-teman yang Tiang yang ada di Ubud yang ngajar. Nah, dari sana Tiang tantangan yang sangat tinggi bagi Tiang Niko dalam hal itu, satu, komunikasi mungkin yang pertama sudah jelas nih Tiang bahasa Tiang nongklang dan nganggo grammar. Bagaimana cara penyampaian kita yang biar mereka bisa mengerti apa yang Tiang sampaikan Niko, dan bahkan mereka tidak mengenal instrumen Niko. Nah, terus yang cara mereka ini paling enggak dia tahu nada dan bisa memainkan suling Bali kan lebih gampang. Jadi sebelum Tiang mengajar genggong, Tiang ajarkan mereka main suling, dan tidak lepas dari tuning genggong Tiang miliki juga. Tiang bagikan suling untuk belajar 5 nada selendro niko. Setelah bisa memainkan satu lagu yang lagu gila lah niko, Tiang suruh mereka mengucapkan nada niko sesuai tuning suling yang dia mainkan tadi. Ya, setelah mereka bisa mengucapkan gening niki, ning neng nong ning nang ni dong nang ni. Setelah mereka bisa Niko, Tiang baru kasih mereka instrumen genggong. Terus itu pun berawal dari ngejeran lumun dan langsung main ngange mulut Niko. Nah, karena genggong niki ada 3 faktor yang harus kita sinkronkan. Satu, tarikan dari tangan Niko, nada pun ada di pikiran Niki, dan pengolahan nada dengan resonator kerongkongan. Nah, 3 niki harus sinkron benar-benar. Karena pada genggong itu wenten istilahnya 1 kali tarikan bisa menghasilkan 2 nada. Begitu juga 2 kali tarikan bisa menghasilkan 4 nada. Nah, pada waktu Niko Tiang H-2 hari mereka mau berangkat ke negaranya, semua materi Niko harus dipentaskan. Baik itu genggong, jegong, bleganjur, dan gong kebiar, dan tari gamelan Jawa juga. Tiang dibantu dari beberapa anak-anak yang dari Batuan yang udah bisa main genggong dan main perkusi di belakang itu, main kendang, main cenceng. Mereka yang main genggongnya anak-anak dari Singapura nih kok. Walaupun yang lebih rumit ya Ajin kan mungkin karena keterbatasan waktu juga. Walaupun dia bisa melodi mantan dengan melodi dia merasa ya sangat terselamatkan dengan metode Tiang tadi yang menemukan metode baru dengan mengajarkan ke mereka. Dan ini Tiang setelah Niko sampai kalau nggak salah Tiang 3 kali punya kesempatan untuk sarang ngajin anak-anak dari Singapura Niko. Jadi Tiang berpikir peniki, kalau di dunia musik western instrumennya telinga mereka sudah kental dengan nada diatonis bahkan kromatik nih. Mungkin yang bandingnya ajak na Bali, kuping nak Bali niko pentatonik yang pun kental san. Ampun niko saya dengar dong dang ding dong deng,
makin udah nikot yang termotivasi untuk ngajin genggong ke anak-anak vokal. Iyo kuping, iyo kromatik kan nyidang nangkep nih untuk apalagi nak Bali pasti bisa, yang yakin nih kok. Yang juga tadi ke Bali ke atur yang bau memberikan anak-anak mereka yang kembali untuk menanyakan apa ini Pak Man. Ajin yang lain nih ternyata, wih lebih gampang jadi ngajin. Tapi ya yang namanya kita berproses, kendala pasti banyak juga. Ya tetap keulatan, kesabaran. Begitu juga bagaimana pelingsir tiang, ngajin tiang, senior tiangku, memang mereka sabar, ulet, niko yang jadi dasar utama dalam hal ini berproses niko. Tergantung mungkin juga masing-masing talent dari masing-masing anak itu. Genggong Kudus niko yang menjadi arti maksud dan dari Kudus niko yang yaitu filosofi dari angka 8 niko infinity yang menjadi dasar harapan tiang Genggong Kudus, yaitu tidak ada titik putusnya dari regenerasi genggong Batuan. Begitu juga potensi seni yang tiang miliki di Batuan, baik niko gamu, topeng, juga begitu yang menjadi harapan kita pelingsir tiang di Batuan. Kebetulan tiang mungkin ada komunitas tiang yang memang menjadi penggagasnya, tiang namakan Genggong Kudus. Biar berkelanjutan, akhir-akhir niki banyak juga bule yang datang untuk riset untuk genggong Bali, bukan genggong Batuan. Yang murid yang terakhir niko kalau nggak salah dia nulis genggong, tentang genggong untuk mencari S2. Dia berasal dari Florida, Amerika. Terus dia tinggal 1 bulan di Bali, memang untuk belajar beberapa instrumen, tapi yang dia fokuskan yaitu genggong. Bersyukur juga yang banyak kesempatan diberi oleh senior yang enten di Batuan, kakak-kakak yang ini sampun dumun memargian itu banyak memberi kesempatan. Jadi ini yang juga menularkan ke generasi muda. Mungkin senior yang pun punya keinginan seperti Niko, mungkin karena dengan kesibukan yang berbeda. Kalau dumun yang 20 tahun sama beli balawan keliling, yang sarang-sarang lah merintis dari tahun 1997 beliau udah kembali dari Australia belajar musik di sana di Sydney. Yang diajak bikin grup yang namanya Batuan Ethnic Fusion. Nah sudah kemana-mana, maupun itu nasional maupun internasional. Yang diajak beli balawan, sangat berterima kasih atas pengalaman yang sangat luar biasa. Nah di tahun 2016 yang off dari kegiatan beli balawan dengan kesibukan juga, dia harus kembali ke habitat yang mungkin fokus apa yang kita miliki di Batuan untuk meneruskan iki, bukan jadi yang selaku, tapi dari skup di Sanggar tiang, tapi lebih luas di Batuan. Memang pelingsir ampun memargiang sekali di Kedumun, tapi mungkin karena kesempatan banyak pentasnya, mungkin karena debit pentasnya kurang pun, tapi kita mengupayakan anak-anak itu biar mereka mau belajar. Kalau di luar negeri yang semenjak sekolah SMP yang sudah mulai salah satu sanggar di Batuan, yaitu mengawali yang ke negara Belanda dengan pementasan calon arang dan tari legongnya. Nah, terus berkembang juga di beberapa negara di Asia juga. Terus dari tahun 97 itu mulai tiang ikut sarang beli balawan merintis grup Batuan etnik niko. Event-eventnya niko kan alirannya jazz fusion di balawan. Ya main di Java Jazz, Jack Jazz, dulu kalau jumun Jack Jazz tahun 90-an. Kalau makin Java Jazz. Sama beberapa sanggar kambuh juga di Batuan yang memberikan yang kesempatan ikut pentas di luar negeri, berkolaborasi dengan beberapa seniman yang ada di Eropa maupun Asia. Dengan beli balawan pun itu waktunya 20 tahun yang keliling baik di Asia maupun Eropa, bahkan keliling Amerika yang keliling workshop sama beli balawan, bagaimana mengkombinasikan gamelan dengan permainan gitar stylenya beli balawan yang terkenal dengan style tapping yang keliling dari timur Amerika ke barat, kembali lagi ke timur, kurang lebih ke 1,5 bulan.
Begitu juga beberapa pementasan yang memang tradisi, juga di Asia, Singapura, Hong Kong, dengan sanggar yang berbeda juga. Tapi dengan sanggar Genggong Kudus yang belum pernah secara full tim. Kalau tiang keluar kota, kadang-kadang tiang berempat, collab dengan beberapa band yang ada di Surabaya, di Jakarta. Yang terakhir kalau Genggong Kudus tiang collab sama penyanyi Gong 2000, Albar. Swida berharap generasi muda Bali akan lebih tertarik mempelajari kesenian Bali, termasuk kesenian klasik seperti genggong agar makin lestari. Demikian juga pihak pemerintah perlu menyediakan ruang kreativitas yang luas bagi para pelaku seni. Dengan demikian, mereka tetap eksis dan betul-betul bisa hidup dari berkesenian. Besar harapan tiang sekali penelitian tiang mungkin upaya dan metode mungkin kita agak sedikit harus merubah hal-hal metodenya di zaman sekarang, karena di zaman yang serba digital makin dan online, satu tiang harus memerangi anak-anak itu melepas HP-nya biar mereka mau belajar. Terus harapan tiang ke depannya bagaimana untuk meningkatkan upaya kita menularkan ke generasi berikutnya juga dari adik-adik mereka, murid tiang itu, biar punya upaya lebih dari tiang. Mudah-mudahan mereka bisa menyampaikan ke adik-adiknya. Dan harapan yang terpenting bagi tiang, dari kalangan dunia berkesenian, ya begitu juga event yang terkait dengan seni budaya Bali, apalagi genggong yang sangat langka sekali keberadaannya di Bali. Yang jadi harapan tiang, ya ini ruang, panggung untuk memperkenalkan keberadaan instrumen niki yang ada di Bali, pembekas niki, ke dunia yang lebih luas, satu Bali maupun nasional maupun internasional. Kami selaku pelaku seni tidak bisa lepas dari yang namanya kerjasama sinergi dari instansi terkait. Mungkin niki yang membidangi ring seni budaya, mungkin ring daerah maupun di provinsi, di pemerintahan itu memberikanlah kesempatan kepada kami untuk memperkenalkan, melestarikan. Karena tiang punya, kalau menurut tiang sendiri, keajagan salah satu kesenian yang kita gelut ini kok yang terpenting generasi, bukan eksistensi selama dari salah seorang seniman itu hanya niko mantan pelakunya sampai kurun waktu 25 tahun sampai 30 tahun. Bagi tiang niko wau eksistensi. Belum aja makin yang wenten seniman limo, setiap seniman bisa melurkan generasinya 10, kan sangat luar biasa nih. Mudah-mudahan ke depannya niki yang di mungkin pun tamis-tamis kalau lagi milih pemimpin dari Rago Ring Bali. Nah, mudah-mudahan pemimpin yang kita mungkin akan menjabat Ring Bali lebih memperhatikan pelaku-pelaku seni yang semacam niki, bukan yang menjadi eksis di zamannya sekarang juga, tapi yang hampir punah, yang hampir mau tanam galibin. Perhatian pemerintah kepada pelaku seni niko yang sangat sekali yang harapkan, karena kalau tidak ada instansi yang memberikan kita kesempatan, nggak mungkin kita akan mendapatkan panggung. Upaya Inyoman Swida melestarikan genggong mendapat apresiasi dari Pande Madi Gangga Sentana, anggota Sanggar Tabuh Genggong Kudus. Pande Gangga penasaran terhadap genggong karena awalnya dikasih instrumen genggong oleh Swida secara cuma-cuma. Dari situ ia belajar memainkan genggong. Ia berharap generasi muda senantiasa bangga dengan karya seni warisan leluhur dan berusaha ikut melestarikannya. Bunyi genggong itu waktu saya dengar Pak Man memainkan, saya bertanya itu apa, dan dikenalkan sama Pak Man, ini genggong. Dan sewaktu itu tidak langsung dikenalkan cara mainnya, saya diberi
diberi aja dulu supaya ada rangsangan untuk belajar. Waktu itu saya main ngasal aja, main ngasal sampai pernah robek bibir gitu karena saking ngasalnya waktu kecil. Akhirnya saya emosi dengan instrumen niko dan dia taruh vakum lama dan udah menanjak remaja niko wonten event niki yang melibatkan pemain genggong di antara napi dan niko semua barongan niko wonten pengemasan semua orang niko bermain genggong. Nah disitulah semakin tertarik, semakin penasaran untuk bisa, langsunglah bertanya ke paman gimana sebenar cara mainnya. Dari awal diajarin cari getarnya dulu, pelan-pelan berbawa ke mulut, cari nada. Itulah pada umumnya diajarkan seperti itu sama paman. Sosok paman sebagai seniman bagi saya luar biasa. Bukannya beliau baru paman saya bilang luar biasa, tapi memang beliau itu memang luar biasa. Siapapun yang ingin belajar genggong, beliau welcome. Dan seperti adik-adik saya, siapapun yang di sini pasti diberi genggong cuma-cuma sama beliau. Harapan tiang anak muda sana makin ampun neng nsapkin leluhur modern ini leluhur dan lah ngabo kesenian raga pendidi lan bareng-bareng ngembangan gitu. Tiang tan jauh dan harapan dengan Pak Mantian ampun cocok nih nengil sebenarnya Pak Mantian. Tiang dan mungkin aneh ngajin anak-anak dan adik-adik dia. Dan blend dia. Aneh bareng-bareng ngajin dia. Hal senada disampaikan Imadi Windu Karisma Karang yang juga anggota Sanggar Tabuh Genggong Putus. Ia tertarik belajar genggong karena cara memainkannya unik. Ia berharap genggong tetap lestari di Batuan. Senang sama genggong karena tertarik. Menurut saya genggong berbeda dari alat musik yang lainnya. Seperti suaranya yang unik, sehingga membuat saya menjadi lebih tertarik untuk belajar genggong. Kebanyakan teman-teman saya memang belajar di sini, sama kakak-kakak saya belajar di sini. Dan menurut saya Pak Manswido mengajarnya beda dari pelatih-pelatih yang lain, tidak mengekang anak-anaknya, melainkan membebaskan anak-anaknya. Pak Manswido ngajin muruk genggong, kebanyakan bercanda, dak tegang, ada aja lah yang dibilang sama Pak Man. Harapan saya genggong di Batuan, anak-anak zaman sekarang jangan lupa sama genggong, karena di Batuan genggong harus dilestarikan. Apresiasi tinggi juga disampaikan Iko Mangkalang Widnyana SSN, pelaku seni lulusan ISI Denpasar. Ia awalnya mengenal cara memainkan genggong karena belajar dari Swede yang memberikan instrumen ini secara cuma-cuma. Baginya genggong patut dilestarikan karena kesenian ini warisan leluhur yang adiluhung. Cara memainkannya unik, sangat berbeda dengan instrumen gamelan lainnya. Ia berharap Swede tetap menjadi sosok yang berbesar hati untuk selalu menularkan kemampuan seninya kepada generasi muda. Awalnya dulu pas tiang pertama kali tahu genggong itu karena dulu di rumah juga sendiri tiang punya sanggar peninggalan kakek saya itu di kantor. Jadi dulu saya dikenalkan instrumen genggong namanya gitu. Pas kecil saya tidak tahu bagaimana cara memainkannya ataupun cara menyuarakannya gitu. Tapi pas saya zaman-zaman SMP, SMK niko wenten Pak Manswido yang memiliki jiwa motivasi yang sangat tinggi untuk memberikan ilmu-ilmunya kepada generasi saya pada saat itu, bagaimana caranya mengenalkan atau instrumen genggong tersebut. Jadi awalnya Pak Man sendiri memberikan kami instrumen genggong secara gratis. Jadi dari sana muncul ketertarikan saya untuk belajar. Setelah nikah ada satu kesempatan saya mendukung ujian di sini, yaitu kakak saya juga dari Singapadu. Di situ saya baru
memahami betul bagaimana cara memainkan teknik genggong, menyempurnakan nada. Harapan saya juga sekarang kepada generasi di bawah saya maupun di atas saya harap jangan puas dulu untuk belajar, tetaplah belajar, terus berkarya, dan juga harapan saya kepada Pak Manswido juga tetaplah berbesar hati untuk membagi ilmunya kepada anak-anak, mungkin anak-anak Titiang nanti gitu, ataupun sekarang itu generasi berikutnya. Jadi terima kasih atas pembelajarannya. Pemirsa, demikian kiprah Inyo Manswide dalam melestarikan genggong. Semoga kesenian klasik ini makin eksis dan makin digemari generasi muda.